Turu dulu gak sih guys? Atau kayang dulu? Ultraman Blazar episode 5 sudah rilis Sabtu kemarin cuy. Untuk saat ini kaiju yang ditampilkan masih kaiju baru. Dan untuk jalan cerita kali ini lumayan oke dari pengembangan karakter Anri Minami. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi ceritanya. Mula-mula diperkenalkan sepasang senapan roll terbaru yang dibuat oleh tim GGF, dinamakan Megashot, yang nantinya akan dipakai oleh unit Scar di lokasi pengujian Ergaron dengan senapan. Masuk ke opening, dan untuk episode kali ini berjudul Gunung Mengaum. Lalu Kapten, Wakil, Anri, dan Bando lagi membahas tentang sumber daya dari desa Anri. Tiba-tiba muncul sebuah gempa dan datang seorang perempuan mencoba menghentikan latihan pengujian di tempat ini karena bisa membangunkan Dorgo. Dan perempuan ini adalah sahabat dekat Anri bernama Mizuho. Lalu tim GGF yang tidak percaya dengan informasi dari Mizuho, yaitu jika di Gunung Kirino ada kaiju yang tertidur dan menyebabkan gempa dari info yang didapat dari Mizuho. Adegan masuk ke Anri dan Mizuho memperkenalkan gulungan kuno berisikan gambar kaiju Dorgo yang tidur di Gunung Kirino selama 1000 tahun. Karena ada kuil di Gunung Kirino. Tapi karena kuil ini sudah dibongkar oleh tim GGF, bisa saja Dorgo akan bangun dari hibernasinya. Lalu Anri dipanggil untuk operasi pengujian Megashot melalui kemudi Ergaron. Lalu pengujian dimulai dengan beradu tembakan yang sama-sama seimbang. Tiba-tiba gempa muncul kembali dan Dorgo yaitu kaiju gunung pun bangun dengan melekatnya Megashot pada punggungnya. Lalu kaiju ini menyerang Ergaron dengan serangan laser di hidungnya, mengenai Ergaron. Tiba-tiba kaiju ini berjalan melewati Ergaron yang sudah overheat ke sungai untuk minum air, lalu kaiju ini tertidur untuk sementara waktu. Adegan masuk para anggota Scar sedang membicarakan tentang kaiju Dorgo. Lalu Mizuho memperkenalkan patung yang sebelumnya berada di kuil ke unit Scar untuk dikembalikan ke kuil di Gunung Kirino, di mana gunung itu adalah kaiju Dorgo. Kemudian muncul Emi dari laptop memberikan gambaran kaiju Dorgo pada gulungan kuno, di mana gambar itu menunjukkan cara mengatasi kaiju Dorgo bangun dengan menancapkan patung kuil agar kaiju itu hibernasi kembali. Lalu Kapten Gento dan Anri akan ke lokasi reruntuhan kuil serta Wakil dan Bando akan memperbaiki Ergaron. Adegan masuk dengan pendakian Kapten Gento dan Anri di punggung kaiju Dorgo. Lalu mereka menemukan dasar dari kuilnya. Tiba-tiba gempa muncul kembali dengan bangunnya kaiju Dorgo. Kapten Gento yang jatuh terpisah dengan Anri pun diakibatkan dari gempa, membuat Blazar Brace muncul, lalu Kapten pun berubah menjadi Ultraman Blazar. Pertarungan kaiju Dorgo dengan Blazar pun dimulai. Blazar sempat kewalahan karena tembakan otomatis dari Megashot yang selalu mengenai Blazar dan serangan laser dari kaiju ini. Lalu Ergaron datang menembak senapan tersebut, dan Blazar pun mengeluarkan spiral baret yang dibagi dua untuk memisahkan senapan itu dengan punggung Dorgo. Lalu Dorgo mengeluarkan serangan lasernya dan ditangkis oleh Blazar. Kemudian Blazar mencoba menahan kaiju Dorgo dan Anri pun langsung menancapkan patung tersebut ke dasar kuil hingga akhirnya kaiju ini pun tertidur kembali. Dan Blazar mengembalikan posisi hibernasi kaiju itu ke tempat semula. Adegan ditutup dengan selesainya masalah kaiju Dorgo dan diakhiri dengan pulangnya Kapten Gento dan Anri bersama dengan Ergaron. Oke nih teman-teman, di episode kali ini bagi gua punya vibes yang santai dan ceritanya yang enteng-enteng aja bisa dibilang. Ceritanya yang lebih difokuskan ke Anri Minami nih. Di sisi lain ada pengembangan dari Ergaron juga. Untuk pembahasan kali ini gua menemukan hal menarik nih. Yang pertama, kaiju Dorgo. Kaiju ini adalah kaiju gunung yang sudah ada selama beribu-ribu tahun. Bisa dibilang kaiju ini sudah ada sebelum Blazar di bumi. Orang setempat menyebut kaiju ini dengan Dewa Dorgo. Informasi ini didapatkan melalui gulungan kuno Jepang. Ini mengingatkan gua dengan serial Ultraman Orb, yang mana informasi kaiju yang didapatkan selalu dengan gambar dari gulungan kuno. Lalu untuk desain dari Dorgo ini menurut gua unik ya. Dari kulitnya yang nyatu sama hutan pepohonan, lalu di bagian punggungnya muncul beberapa tiang batu gitu, serta bagian lengkungan yang bisa keluarin serangan sinar laser, dan kekuatan lainnya dari moncong runcingnya bisa mengeluarkan serangan laser petir. Karena ini kaiju baru, ya menurut gua oke aja sih dari segi desain.
Cuman kalau untuk serangan be aja sih, gak ada yang spesial dari Kaiju ini. Lanjut untuk Kapten Gento, jadi setiap episode pengembangan karakter anggota Scar, peran Kapten Gento selalu ada ya. Bisa diibaratkan bapak dengan anak-anaknya sih. Setiap masalah dari anggota Scar pasti ada kapten hadir ikut serta dalam berbagai masalah. Ini detail kecil yang menurut gua bagus sih, karena kebanyakan series dulu kapten itu ditunjukkan hanya untuk memerintah saja. Beda dengan Kapten Gento ya guys ya. Lanjut untuk Andri Minami, di sini difokuskan banget ya. Terlihat karakter dari Andri yang peduli, baik, serta diperlihatkan dari masa lalunya hingga bertemu sahabat lamanya. Dan Andri ini gak hanya jago kemudi Ergaron jarak dekat, namun bisa membidik tembakan dengan bagus. Dapat dilihat jika Megashot yang bidikan otomatis aja bisa seimbang. Nah, untuk Ultraman Blazer, gua dapat momen dimana spiral baret yang bisa dipatahkan menjadi 2 spiral. Ini variasi yang menarik nih. Cuman gua masih tertarik dengan variasi pancingannya. Jadi memang benar kalau spiral baret bisa diubah sesuai dengan kondisi. Dan spiral baret ini dipatahkan mirip banget dengan kehidupan kita. Kalau kalian ada kayu nih, keras, mau dibagi dua ya karena susah dipatahin pakai tangan, mau gak mau matahin dengan cara bagian paha. Itu sih yang gua tangkep. Lalu saat Blazer mau melempar kedua tombaknya, di sini Blazer melakukan gaya kayang. Ini gaya unik banget. Mungkin ini cara dari suku Blazer dengan berbagai macam gaya. Keren sih menurut gua. Baru kali ini gua lihat beginian di serial Ultraman cuy. Mungkin dengan Blazer kayang supaya lemparannya bisa cepat dan bisa memisahkan Megashot dengan Kaiju Dorgo. Lalu ada momen Blazer hindari serangan laser Dorgo menggunakan shield yang muncul di lengan Blazer. Ini senjata pertahanan baru dari Blazer yang muncul di episode 5 ini. Untuk shieldnya gak sebesar shield Ultraman lainnya, cuman bisa ditangkis serangan lawan sih. Dan cara shield keluarnya berbentuk pusaran black hole, karena Blazer ini ikonik banget dengan black hole. Lalu Blazer yang selalu ritual doa sebelum atau setelah fight dengan lawan sudah jadi ciri khas banget dari Blazer. Oke teman-teman, itu saja yang bisa gue sampaikan ke kalian tentang breakdown kali ini. Dan untuk episode selanjutnya itu recap doang, bahas tentang kaiju yang muncul yang guys ya. Ya udahlah ya. Oke, sekian dari gua Thomasin, gua cabut.